Selamat datang kembali di Tutorial Channel. Jadi pada kesempatan saat ini, saya dan teman-teman itu akan menjelaskan lebih rinci tentang logika informatika, logika dasar-dasar dari logika sendiri. Jadi itu terdiri dari beberapa subtema yang nanti kita akan bagi per tim. Dan sebelum melanjutkan menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk teman-teman. Dan jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kalian. Baik, kita pada pengertian tentang logika. Apa itu logika? Jadi, logika itu adalah logos yang berasal dari bahasa Yunani. Artinya adalah kata, ucapan, atau lisan. Nah, logika itu sendiri ditemukan oleh Aristoteles 300 tahun sebelum Masehi yang dikenal sebagai logika tradisional atau logika klasik. Seiring berkembangnya waktu 2000 tahun setelah itu dikembangkan logika modern oleh George Boole dan Morgan yang disebut sebagai logika simbolik. Nah, setelah berkembang lagi logika simbolik, karena kenapa disebut logika simbolik? Karena menggunakan simbol-simbol logika secara intensif. Jadi kita kepada pengertian secara menyeluruh. Jadi logika adalah metode atau teknik yang diciptakan untuk meneliti ketepatan penalaran serta mengkaji prinsip-prinsip penalaran yang benar dan menarikan kesimpulan yang absah. Nah, kita akan melihat tujuan dan aturan logika. Jadi logika itu bertujuan memberikan aturan-aturan sehingga orang dapat menentukan apakah suatu kalimat itu bernilai benar atau tepat. Nah, logika sendiri itu punya aturan. Aturannya itu bersifat umum dan tidak tergantung pada kalimat atau disiplin ilmu tertentu. Selanjutnya adalah tentang logika matematika atau disebut dengan matematika logis, untuk memperjelas logika dengan kaidah-kaidah matematika, yaitu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, logika proporsional. Yang kedua, logika predikat. Yang ketiga, logika fuzzi. Dan yang keempat, pemrograman logika dan sebagainya. Perkembangan terakhir ilmu logika adalah logika fuzzi atau di Indonesia disebut logika kabur dan logika samar. Contoh, suhu udara AC, mesin pencuci, kulkas, dan lainnya. Oke, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yakni tentang logika pasti dan juga logika tidak pasti. Oke, jadi logika pasti terbagi atas 4 ya, yakni yang pertama logika pernyataan, kedua ada logika predikat, yang ketiga ada logika hubungan, dan yang keempat ada logika himpunan. Dan kemudian di logika tidak pasti itu terdapat satu ya, yakni logika samar atau kabur, itu sering disebut fuzzi logic. Oke, kita masuk kepada logika pasti. Ini yang pertama ada logika pernyataan, yakni propositional logic. Ini tentang membicarakan pernyataan tunggal dan kata hubungnya, sehingga didapat kalimat majemuk yang berupa kalimat deklaratif. Oke, yang kedua ada logika predikat atau predikat logic, yakni menelaah variabel dalam suatu kalimat, kuantifikasi dan validitas. Oke, kemudian yang ketiga ada hubungan atau relation logic ya, logika hubungan. Oke, mempelajari hubungan antara pernyataan, relasi, simetri, refleksi, antrimis dan lain-lain. Oke, kemudian yang terakhir ada logika himpunan, membicarakan tentang unsur-unsur himpunan dan hukum-hukum yang berlaku di dalamnya. Oke, kemudian kita beralih ke logika tidak pasti. Logika tidak pasti atau logika samar, kabur, atau sering disebut fuzzy logic. Oke, logika samar merupakan pertengahan dari dua nilai biner, yaitu ya, tidak, 0, 1, kemudian benar dan salah, atau dalam bahasa Inggrisnya true dan false. Oke, saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu logika dan komputer. Logika disebut juga dengan the calculus of computer science, karena logika memegang peran yang sangat penting di bidang ilmu komputer. Peran kalkulus atau matematika sama pentingnya untuk ilmu-ilmu bidang sains, misalnya ilmu fisika, ilmu elektronika, ilmu kimia, dan sebagainya.
Oke, lanjut. Logika, komputasi numerik, dan matematika diskrit memiliki peran penting dalam ilmu komputer karena semuanya berperan dalam pemrograman. Oke, logika merupakan dasar-dasar matematis suatu perangkat lunak, digunakan untuk memformalkan semantik bahasa pemrograman dan spesifikasi program, serta menguji ketepatan suatu program. Oke, logika dalam ilmu komputer digunakan sebagai dasar dalam pemrograman struktur data, kecerdasan buatan, teknis, atau sistem basis data, teori digital, komputasi, rekayasa perangkat lunak, sistem pakar, jaringan, syarat tiruan, dan lain-lainnya yang mempergunakan logika secara intensif. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan sedikit contoh materi logika dan arsitektur sistem komputer. Contoh yang populer adalah sistem digital, yaitu suatu bidang ilmu yang didasari oleh logika untuk membuat gerbang logika dan arsitektur komputer. Sebagai inti mikroprosesor, otak komputer atau control processing unit. Arsitektur sistem komputer tersusun atas rangkaian logika 1 dan 0 yang dikombinasikan dengan sejumlah gerbang logika, yaitu AND, OR, NOT, XOR, dan NAND. Program komputer struktur penataran yang berjalan dengan baik terhadap suatu permasalahan dengan bantuan komponen program if, then, else, for, to, do, while, case, dan of. Baiklah, kesimpulan dari materi yang saya jelaskan adalah jika seseorang ingin mempelajari ilmu komputer, maka ia tidak bisa terlepas dari masalah logika. Oleh karena itu, logika matematika dipelajari secara formal di perguruan tinggi, khususnya dalam ilmu komputer, yang biasa disebut teknik informatika atau teknologi informasi. Sekian, itulah penjelasan dari materi saya. Sekian, terima kasih. Jangan lupa subscribe and share, komen, dan like video dari kelompok kami ya. Bye-bye.